Fakta menarik mencuat pada pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Vietnam. Kemenangan pertama setelah 2 dekade. Hasil ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia setelah 19 tahun 8 bulan. Terakhir kali Indonesia menang yakni pada grup 8 besar putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 yang dilaksanakan pada tahun 2004. Kala itu Indonesia mengalahkan Turkmenistan dengan skor 3-1. Setelah itu Indonesia hanya menjadi tim penggembira yang tidak pernah mencatatkan kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2010, 2014, dan 2022. Kemudian didiskualifikasi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 karena sanksi FIFA. Ranking FIFA naik drastis. Dikutip dari VOOT Rankings, Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 142 ke 138 ranking FIFA. Hasil positif ini membuat skuad Garuda mendapatkan total tambahan poin 1088,3 naik ke peringkat 2. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam membuat mereka naik peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 4 poin. Kini timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya jika meraih hasil positif di 3 sisa pertandingan. Torehan Vietnam. Kekalahan atas timnas Indonesia membuat Vietnam meraih torehan kurang baik. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka belum pernah meraih kemenangan ataupun hasil imbang. Selain itu juga, Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Jika mereka tidak mampu meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya, maka bukan tidak mungkin Vietnam akan tersingkir di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Beberapa pemain timnas jalani debut. 4 di antara pemain yang baru dinaturalisasikan, hanya ada 2 yang telah menjalani debut bersama timnas Indonesia, yaitu Nathan dan Jay Itzes. Kedua pemain tersebut bermain sejak menit awal. Namun hanya Nathan yang bermain 45 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Debut Kapten Rizky Ridho. Pertandingan ini merupakan kali pertama Rizky Ridho menyandang ban kapten di timnas Indonesia senior. Ia tercatat memiliki 33 laga bersama timnas senior. Biasanya Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat yang menjadi kapten. Namun, kedua pemain absen pada laga ini. Timnas Indonesia sempat tertekan. Di babak pertama, timnas Indonesia sempat mendapatkan perlawanan ketat dari tim tamu Vietnam. Namun untungnya skuad Garuda mampu menahan segala gempuran hingga akhirnya belum ada gol terjadi di babak pertama. 3 nama di babak kedua, ubah jalannya laga. Membuka babak kedua, Shin Taeyong memasukkan 3 pemain, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Sandy Walsh. 7 menit laga berjalan, aksi lemparan jauh Pratama Arhan berhasil menciptakan kemelut di dalam kotak penalti Vietnam. Bola yang gagal disapu bek Vietnam berhasil dimanfaatkan Egy Maulana Fikri merobek jala gawang Vietnam kawalan Philip Nguyen. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam pada menit ke-52. Keunggulan itu disambut gemuruh supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Egy menjadi pemain terbaik. Hampir semua pemain timnas Indonesia bermain cukup apik saat menghadapi Vietnam. Namun untuk kemenangan Garuda Indonesia berkat gol tunggal dari Egy Maulana Fikri di menit ke-52. Alhasil pemain berusia 23 tahun itu terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Gawang Indonesia clean sheet. Kemenangan 1-0 dari tamunya Vietnam bukan hanya mengantarkan timnas Indonesia melesat ke posisi runner-up, tetapi juga berhasil menorehkan hasil clean sheet bagi timnas Indonesia. Gawang timnas Indonesia yang dikawal Adi Satrio tidak mampu dibobol oleh para penyerang Vietnam pada laga kali ini. Dengan torehan tersebut, gawang Indonesia berhasil clean sheet dalam 2 pertandingan melawan Vietnam. Jay menjadi perbincangan netizen. Selain Egy maupun Arhan yang memberi perubahan bagi permainan tim Garuda, supporter Indonesia harus memberikan penghargaan khusus atas penampilan perdana Jay Itzes. Penampilan impresif Itzes membuat namanya menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dengan banyak netizen yang memberikan pujian atas kekokohan pertahanannya selama 90 menit pertandingan, bek berusia 23 tahun itu berhasil melakukan beberapa aksi penting seperti clearance dan memenangkan duel udara melawan pemain Vietnam. Justin Hubner menangis terharu usai laga melawan Vietnam.
Seusai pertandingan, Justin Hubner terlihat membawa spanduk bergambar wajah Noah Gesser dan meneteskan air mata karena perasaan haru. Noah Gesser merupakan sahabat karib Justin Hubner. Sama-sama terlahir di Belanda, Noah juga memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Mereka sempat menyampaikan komitmen mereka untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, impian itu tak bisa diwujudkan oleh Noah. Sebab penyerang yang saat itu memperkuat Ajax Amsterdam U17 ini meninggal dunia pada 30 Juni 2021 karena terlibat kecelakaan lalu lintas. Sandy Wall sindir Vietnam. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum laga beberapa pemain Vietnam melakukan sindiran terhadap skuad Garuda yang dinilai terlalu banyak naturalisasi. Namun seusai laga, Sandy Walsh menjawab sindiran itu dengan lugas dan berkelas. Saya pikir mereka iri dengan kami yang banyak pemain di Eropa dan mempunyai darah Indonesia. Kami pun merasa beruntung karena mempunyai banyak pemain berkualitas di kompetisi Eropa, ungkapnya.